orang menikah itu isinya ngobrol. Isinya ngobrol. Iya, Pak Haji. Oh iya dong, setiap Ngobrol hari dulu. sama dia, mau tidur sama dia, ada apa-apa ngobrol Ngobrolnya sama dia. Kalau udah betul. nyambung, oh itu enak. Pas. Dia udah kayak partner, kayak temen. Iya. Nyambung ngobrolnya, bisa saling menerima, nah itu enak banget. Bisa saling Iya. support. Saling support. Andre katanya ya Bang, ini kita baca dulu coba nih komen-komennya. Ya ngomong kayak gitu tuh kalau sebelum nikah. Udah dinikahi kalau ngomong gitu, oh karena dia sudah menikah ya. Terus dia bilang kalau nggak bisa ngobrol tuh susah. Waktu itu kenapa kamu, nih aku bacain ya Bang. Waktu itu kenapa kamu nikahin dia? Baik buruknya kan dia pilihan kamu sendiri. Kalau nggak cocok hubungannya ya diperbaiki, bukan orangnya yang diganti. Oke, Wow. gini, dari cerita penantian kabar buntut dari proses perceraian Ya. berita Andre Taulani, terus orang tuh jadi bergulir diskusinya gini, nikah itu, ini buat kalian yang sudah menikah, nikah itu hati atau frekuensi yang berhasil mempertahankannya? Hati kalau Kecocokan hati kah atau persamaan frekuensi kah? gue kalau gue hati dulu. Hati ini berhubungan. meaning feeling berarti, Ya, perasaan. Iya, ya perasaan. feeling. Perasaannya nyambung apa enggak? Same level feelingnya, sama-sama cinta, persentasenya sama gitu loh. Dari situ kan keluar menghargai, keluar ini dan ono. Jadi Oke. kita bisa build that Oke. frekuensi. Berarti lu sebetulnya more or less on the same page tuh sama Christian Sugiono. Kan Christian sama Titi Kamal tuh kan pacarannya 10 tahun kalau nggak salah sebelum akhirnya. Iya kan? Dan dia juga ada tuh bilang kalau pernikahan itu harus sama dulu di awal. Pokoknya lu satu frekuensi atau satu hati. Kita spill dulu dong videonya, boleh nggak baru kita bahas bareng? Coba. Sesimpel urusan musik. Ini hal yang paling simpel misalnya. Musik, misalnya gue suka musik rock, Titi nggak suka banget. Pokoknya musik gue sama Titi tuh bertolak belakang. Tapi itu bukan bahaya banget atau bukan kayak red flag, no. Tapi kadang-kadang ya gue nggak bisa ngajak nonton konser yang musik yang gue suka, dia nggak mau. Begitu juga ketika dia selalu ajak-ajak gue, ayo dong suami ikut dong ini, gue nggak demen musiknya. Iya, iya. Kadang-kadang di situ jadi sesuatu yang kesannya kok nggak kompak atau apa gitu, dan ya begitulah. Dan berikutnya juga harus bisa tadi meng-appreciate sesuatu yang sama. Kita harus bisa ketawa di jokes yang sama. Kita juga bisa harus marah atau nggak terima keadaan yang sama. Itu jauh lebih penting buat Itu jauh lebih penting. Ren tadi memilih Perasaan. yang hati itu yang utama. Sementara kalau Christian dan terbukti ya, dia deket sama Titi Kamal itu PDKT-nya 10 tahun, pernikahannya 16 tahun. Komentarnya dia bilang sebetulnya he implies bahwa resep langgeng pernikahannya adalah persamaan frekuensi. Kayak gini, gue pengen nonton konser. Kalau lu nggak dia nonton konser, gue mau nyari siapa dong buat nemenin Iya, gue? iya, iya, Itu iya, kan iya. satu frekuensi dong. Nah itu beda sama gue. Kalau gue tetap di hati. Karena Tapi kalau ya- hatinya nggak sama, no Tapi ya cannot. kalau lo sudah menikah dan lama, berhati-hati dengan kata perasaan. Karena perasaan itu sering menipu sayang. Kalau hidup berdasarkan perasaan, sesimpel gini deh, tiap bangun pagi, gue hajar ya, Coba. itu mah rembus aja. Lo bangun pagi, kan tidak tiap pagi lo merasa bahwa perasaan gue kayaknya gue full ingin berangkat untuk olahraga. Enggak dong. Iya. Jadi kalau hidup berdasarkan perasaan, wah berantakan say. Jadi hidup itu harus Karena berdasarkan itu- apa? Itu pertama, itu gue inget banget saat gue nyamperin dulu gue digosipin bercerai. Gue datang kepada salah seorang pendeta konsultan pernikahan. Gue cuma bilang gini, gue udah gak ada perasaan tuh sama orang botak itu. Gitu kan? Gue bilang, pokoknya Ay mau cerai, Ay gak mau lagi sama dia. Udah gak ada perasaan sama dia. Terus pendeta gue bilang gini, hidup kalau berdasarkan perasaan susah. Susah, repot. Karena gak setiap hari lo ngerasa, kayak perasaan gue hari ini gue gak pengen kerja deh. Tapi kan lo harus lakuin juga kan gitu. So perasaan seringkali menipu karena perasaan tuh selalu berubah-ubah. Kayaknya dari nasihatnya sekarang gue bisa gini. nebak siapa pendeta lo. Sekarang Tahu gini, kan? but as a fact ya, Iya. Danang itu menikah dengan istri Iya. aku. Danang penyanyi dangdut, punya istri seorang dokter spesialis. Gak sefrekuensi kan? Nggak sefrekuensi loh. Nggak sefrekuensi. Kenalnya cuma 3 bulan. Bulan Maret, April, Mei, ya, Juni kita memutuskan untuk engagement. Terus kamu berdasarkan apa? Makanya aku tanya, menurut kalian ini berdasarkan apa? Frekuensi enggak? Terus tadi kan dibilang sama Christian Sugiono, dia bilang kalau gimana dong kalau misalkan satunya pengen nonton konser. Tuh honest ya, kemarin saya nonton konser Coldplay, nonton Bruno Mars sendirian, Bo. Nek, gue mau cerita ya, Nek. Lo pikir kenapa gue kalau namanya sendirian? Kenapa? Gak sefrekuensi, laki gue juga gitu, Nek. Party laki gue kan, tapi kan gak berarti harus cerai, sayang. Makanya kan, artinya kayak yang semua itu adalah ngobrol.
kata Kak Melani tadi gitu, ada komunikasi yang perlu dibangun gitu. Iya, Nah, bener. kita menjalin komunikasi walaupun sebenarnya klasik ya ngomongin udah nggak ada kecocokan, kita udah nggak cocok nih, komunikasi nggak nyambung, udah gitu. Klasik sih, tapi memang faktanya komunikasi itu adalah very complex. Ya Dan kan? dulu siapa ada yang pernah bilang faktanya pernikahan yang udah terbangun lama itu memang tidak pernah ada yang cocok. Iya. Intinya dicocok. Cocokin. Kayak gitu ya. Gue pernah di podcast gue pernah ada yang bercerai. Tapi ini tidak ada benar tidak ada salah ya karena kan tiap pernikahan beda-beda ya. Betul. Gue nanya, "Bo, tapi kenapa sih lu tuh akhirnya divorce sama pasangan lo gitu?" Terus dia pernah bilang gitu, Bo, "Aduh Bo, gue setelah menemukan yang sekarang yang baru ini gue baru ngerasa hidup kayak kalau kata bahasa iklan tuh hidup lebih hidup. Karena gue sefrekuensi. Dulu tuh gue gak satu vibe sama dia. Jadi dia benar-benar divorce karena gak se-vibe sama si pasangannya nih. Ya manusia beda-beda Gini, lah gini. atas kebutuhannya mereka dan maunya tujuannya gimana. Betul. True. Apapun beda-beda. itu ya bertanggung jawab lah. True, tapi menurut aku ya, berapa banyak sih kita tuh sering mendengar istilah itu, alasan itu digunakan oleh mereka yang bercerai. Udah gak nyambung, Bo. Iya, Gak nyambung tuh sering. karena apa? Betul. Karena apa? Karena udah gak satu frekuensi, bukan? Iya, dan dia gak pernah ngobrol komunikasi. Iya, Gini. makanya Rizky Febian, tau gak lo artis Iya, itu? iya. Dia bilang kan, dia menekankan satu frekuensi dalam hubungan itu adalah koensi. Kita spill dulu videonya boleh ya? Ini dia. Coba. Kalau misalkan sampai kapanpun kalian ingin mencari seseorang yang sesuai kriteria, nggak bakal dapet. Nggak bakal. Karena bakal akan terus selalu ada rasa ketidakpuasan. Betul. Jadi gimana caranya? Yang terpenting cari pasangan yang bisa sesuai dan sefrekuensi sama kalian. Baru kalian menyesuaikan dengan cara menerima dan mengerti si pasangan tersebut. Tapi yang sefrekuensi dan nyambung gila lu bisa baca otak gue. Coba. Lu baca otak gue banget. Tapi yang sekarang ini yang bener. Iya kan? I love you, namanya I love you. Hah. Tapi Kak, yang sefrekuensi dan nyambung Kadang. kadang udah kawin. Belum jadi tentu pasangan bisa yang baik. Betul. Bener. Bahkan mereka lebih cocok jadi teman. Kalau temen dia seru, kalau jadi suami, lu Makanya bukan hati. bener gue dari hati Dari dulu. Enggak, Kalau aku- hati nggak Kalau bisa lu diikutin. nggak Terus jadi nggak apa? bisa. Dari mana? Dari cuan. Komitmen. Komitmen. Aduh, komitmen kalau Setuju. nggak ada hatinya nggak bisa. Tapi Kadang Nggak ada bisa, gua nggak terima waktu-waktunya, gua kayak dalam rumah tangga udah nggak ada hati, tapi kan itu komitmen. tapi sebelum komitmen hati dulu Hati kan. dulu. Iya. You mau bikin komitmen kalau nggak ada hati gimana lu bikin? Sekarang gini ya. Gue juga ngomong nggak gue lempar aja. Ini ada lagi nih. Temen saya, ya temen gue, sahabat gue, ya lakinya ketika awal-awal PDKT, bahkan belum PDKT bilang gini, ih gue amit-amit sama dia gitu. Sekarang punya anak dua. Punya anak dua, hidupnya bahagia. Sibat. Ya kan? Sibat itu punya anak Kris dua. Jana. Iya kan? Coba kita lihat sama si Kris Coba nih, ini kita videonya nih. spill. Dan gue gak suka sama sekali sama dia. Dia nggak suka. Kok lu gak suka sama dia? Nggak suka lah. Dia kan cantik. Maaf dulu nggak. Gak tahu ya bang, dulu dulu Siti Siti dulu cantik, nggak Siti cantik. Cuman Oh enggak, kamu bilang katanya aku nggak, Nggak, aku jelek, aku nggak. harem banget kampung. Apa? Kamu. enggak. Emang bau? Gini loh bang. Gimana sih? Bau. Enggak apa tadi? Iya, kata dia katanya aku tuh dulu nggak suka sama kamu tuh mukanya kampungan banget gitu, kamu jelek gitu. Sekarang mah patil tapi. Frekuensi Dan itu nggak komitmen. akan dapet kalau nggak ada hati. Bagaimana lu bisa Iya. sefrekuensi? Keren Sama- doang kawin lo kalau berani. Baru kita ngomongin 5 tahun lagi deh. Makanya karena lo udah take Tahu dia kesel karena dia tahu dia salah. Enggak, karena makanya karena lo udah take komitmen, Ya. kan lo janji bukan cuma manusia, kan juga di hadapan Tuhan. Betul. Makanya pada saat along the way pernikahan, kalaupun perasaan lo nggak cinta-cinta banget, ada waktu-waktunya nggak sesayang itu lagi sama laki lo nggak bisa ikutin. Aku mau cerai karena aku udah nggak sayang lagi sama dia. Perasaan itu menipu. Karena ada waktunya lagi, ntar lo balik lagi, sayang lagi sama dia. Nih Nah ya. menurut aku tanda orang yang tahu value diri adalah orang yang kayak Prilly deh. Menurut aku dia firm banget tuh. Value dirinya dia tuh apa. Jadi hatinya sama apa enggak, frekuensinya sama apa enggak, we can work on it. Iya. Iya kan? Kayak dia dapat pasangan. Prilly kan suka banget olahraga laut ya. Iya. Diving. Kayaknya Omara nih pacarnya dia sekarang nggak suka. Tapi they work on it. Kemarin kalau nggak salah Prilly memperkenalkan hobinya untuk pertama kali kepada Diajakin gitu ya Omara. berarti Iya, Omaranya diajakin nyelam. Kita spill ya videonya. Ini.
Dan buat orang yang merasa bahwa nggak satu frekuensi itu nggak apa-apa, jangan terus lu jadi jatuh hati sama perempuan lain yang sefrekuensi. Bye-bye. Betul. Karena Gak bisa jadi alasan soalnya. ya karena tadi bener tuh kata si I love you. Karena udah nikah nih, terus anjir ya gak sefrekuensi lagi sama bini gue. Ternyata ketemu cewek lain, sefrekuensi gila nih. Pas lo kawin, kadang-kadang juga gak sefrekuensi. Gini dong, berarti kalau dari meminjam istilah lu, pas lu kawin, wow. Iya, betul. Surprise!